Oke, pertama kita reset dulu ya. Kita reset dulu mesin antriannya. Caranya adalah cabut powernya, tekan tombol yang A, kemudian masukin pasta. Mesin antrian reset. Oke, sekarang kita coba kerja yang B. Oke, B1. Si tombol dia display klip-klip berkedip ya untuk menginformasikan bahwa CS, ini loh ada antrian baru yang harus kamu panggil. Dan nggak cuma di situ, jadi di server control juga dia semua aliran data yang mengalir di mesin antriannya ini akan tampil juga di real time log yang di server control. Oke, sekarang saatnya CS memanggil antrian ya. Jadi kita panggil call dulu di antrian A. Oke. Si display Nomor antrian A1. Silakan menuju counter umum. Ini wireless ya, ini dia cuma untuk power aja. Kemudian tombol, ini tombol. Selain upgrade-nya kita pakai layar OLED sekarang, jadi kita juga ini bisa berfungsi full wireless begini tanpa harus di charge. Tidak seperti yang versi 2 karena kita udah upgrade, di dalamnya udah ada baterai internalnya. Oke, kita panggil yang B ya. Nomor antrian B2. Silakan menuju counter BPJS. Hai, ini adalah Sahabat Tinggalan Channel dan kali ini kita punya mesin antrian versi 3. Oke, versi 3 ya. Sebelumnya terima kasih sudah menggunakan mesin antrian dari Sahabat Tinggalan sehingga kita terpicu untuk terus berinovasi untuk mengembangkan mesin antrian buatan kami. Dan maaf di luar hujan dan ini suaranya agak terkena bisik-bisik air hujan gitu ya. Oke, langsung aja, ini adalah mesin antrian versi 3 dan sekarang kita menggunakan client server. Jadi ini adalah versi controller servernya. Jadi yang sebelumnya hanya display dan tombol, kemudian tombol di printer aja. Sekarang kita punya server controller untuk mengatur semua aliran data yang ada di mesin antriannya. Jadi semuanya tersentral di satu controller ini. Dan di sini ada juga display yang akan menunjukkan real time log dari mesin antriannya. Kemudian tombol port untuk power, slot micro SD dan port untuk jack audio 3,5 mili. Jadi sekarang audionya nempel di si controller ini juga micro SD-nya. Jadi kalau misalnya kita mau ganti-ganti audio, nggak usah buka-buka display, jadi tinggal ambil aja micro SD yang ada di sini, kemudian colokin posisi. Oke, kemudian yang berbeda lagi adalah di tombol. Sekarang kita pakai display OLED 0,96 inch. Jadi meskipun displaynya cukup kecil di sini, tapi dia bisa menampilkan banyak sekali informasi mengenai data antriannya. Oke, ini ada dua tombol A sama B ya. Dan ini kita setup demonya adalah dua layanan. Jadi di belakang ada display A sama display B yang akan menampilkan untuk antrian kita bikin di sini antrian umum sama antrian BPJS ya, untuk simulasinya aja. Cuman untuk antrian apanya nanti kita bisa custom sesuai dengan request dari customer. Oke. Sebelumnya berarti kita display udah nyala ya di belakang. Kemudian oh iya, kita sebut mesin antrian versi 3 ini adalah mesin antrian aktif. Kenapa kita sebut demikian? Karena nantinya di tombol ini, di tombol si customer service-nya ini, nanti dia akan menampilkan banyak sekali informasi tentang antrian dan si tombol ini akan aktif untuk memberikan informasinya tanpa kita harus melakukan panggilan atau panggilan kembali. Jadi display di CS akan menampilkan informasi mengenai jumlah antrian, kurang sisa berapa antrian,
data antriannya udah diambil berapa oleh customer akan langsung tampil di display ini secara aktif, dan sehingga customer kita bisa langsung melihat antriannya kurang berapa, udah jalan berapa, dan sekarang lagi di antrian berapa. Kita langsung ke nyalain aja mesinnya ya. Jadi yang pertama kita nyalain adalah displaynya dulu boleh, atau server kontrolnya dulu boleh. Jadi kita ini aku pakai sound di speaker mini ya untuk demonstrasi mesin antriannya. Jadi yang pertama kali colok adalah sound audionya. Kemudian kita colokin port untuk power untuk si kontrol servernya. Oke. Nanti di sini kita tunggu dulu. Mesin antrian on. Oke. Ya, tampil mesin antrian on. Dan kita tunggu sampai dia bilang ready. Semua lognya akan tampil di display kecil ini. Oke. Oh iya, sebelumnya kita harus pasang dulu si access point ini ya. Jadi sekarang kita juga pakai access point sebagai pemancar wifi-nya. Jadi pastinya sinyalnya akan lebih besar, dan access point ini bisa ditaruh di tengah-tengah antara tombol, printer maupun display. Jadi tanpa menambah power pun daya jangkauannya akan lebih jauh. Sedangkan ini pun sebenarnya powernya udah pasti lebih besar daripada mesin antrian yang versi 2. Oke, kita colokin lupa. Jadi sekarang udah nyala. Oke. Kemudian kita colokin kita nyalakan displaynya dulu ya. Display. Apa ini tombol? Oke. Infonya akan seperti ini, kita lihat di kamera satunya ya. Jadi lihat tampil informasinya apa aja. Kita tunggu sampai di tombol ini dia bilang connected. Jadi ini adalah tombol A, dan tombol A nya sudah connected. Oke, dan kemudian kita set ke tombol B nya. Tombol B nya kita nyalakan. Oke. Kita tunggu sampai tombol B nya connected. Di sini juga dia bilang ya ada log ya, yang menginformasikan bahwa tombol A connected dan tombol B connected. Oke, sekarang kita nyalakan printernya. Oke, si printer dia print auto cutter versi 21. Oke, di sini ya. Oke, dan di tombol akan langsung menginformasikan bahwa antriannya udah sampai di 103. Yang ini masih kosong. Oke. Kemudian tombol display di server dia bilang si printer ini dia udah berapa antrian gitu. Oke, pertama kita reset dulu ya. Kita reset dulu mesin antriannya. Caranya adalah cabut powernya, tekan tombol yang A, kemudian masukin pasta. Mesin antrian reset. Mesin antriannya terreset. Displaynya yang di belakang saya antara A sama B juga reset. Kemudian di sini juga tombolnya balik ke 0, yang A juga balik ke 0. Oke. Jadi setelah itu karena antriannya udah reset kembali ke 0, jadi customer harus mengambil antrian ini. Oke. Dan kita perhatikan ya antara log dan apa yang terjadi di tombol. Kita ambil antrian A. Antrian A1 di tombol, otomatis dia akan bilang di atas ini adalah antrian baru. Kemudian T antrian adalah total antrian, dan kurang berapa antrian yang masih harus dipanggil. Oke, sekarang kita coba kerja diambil. Oke, B1 si tombol dia display klip-klip berkedip ya, untuk menginformasikan bahwa CS ini loh ada antrian baru yang harus kamu panggil. Oke. Kayak itulah, kira-kira seperti itulah. Oke. Kemudian B saat kita ambil antrian lagi 2, di sini otomatis di infonya di total antriannya ada 2 dan kurangnya ada 2.
Jadi customer service belum memanggil orang yang antri. Kita ambil antrian yang A. Oke. Antrian A-nya udah 2. Di sini yang di tombol A, jadi dia nge-flash lagi ya tadi ya, klip-klip untuk menginformasikan bahwa CS ini loh ada antrian baru yang harus kamu panggil. Oke. Dan nggak cuma di situ, jadi di server control juga dia semua aliran data yang mengalir di mesin antriannya ini akan tampil juga di real time log yang di server control. Oke, sekarang saatnya CS memanggil antrian ya. Jadi kita panggil call dulu di antrian. Oke. Si display Nomor antrian A1. Silakan menuju counter umum. Oke, si display A akan menampilkan antrian 1 dan si server controller bilang ke speaker bahwa antrian 1 dipanggil. Oke, sekarang kita panggil yang antrian yang B ya. Oke. Nomor antrian B1. Silakan menuju counter BPJS. Jadi setelah kita panggil antrian 1, berarti di sini total antriannya masih tetap 2, cuman kurangnya jadi 1 aja. Karena kita tadi udah panggil 1 antrian ya. Oke. Dan sekarang kalau misalnya ada customer baru yang ambil antrian lagi. Oke. A sampai 3 dan si tombol si A ini dia tidak nge-flash untuk menginformasikan si customer service karena customer service sudah memanggil yang pertama. Tapi total antrian di sini tetap bertambah, jadi menjadi 3 ya. 3 seperti total antrian yang kita ambil tadi. Dan kalau kita ambil yang A lagi, oke, total antriannya 4, sama seperti yang tampil di tombol yang di total antrian. Oke, jadi saat kita panggil 1 lagi. Oke. Nomor antrian A2. Silakan menuju counter umum. Oke, jadi si display A dia akan menampilkan antrian yang dipanggil. Kemudian di tombol juga dia menampilkan untuk info si CS bahwa dia manggil antrian kedua. Dan sekaligus di sini di info di bawahnya juga total antriannya ada 4 dan kurangnya 2 karena sudah dipanggil 2. Sekaligus di real time lognya dia bilang ada si CS A dia memanggil antrian yang kedua dan dia juga mengeluarkan suara ke speaker. Oke, seperti itu. Oke, kita panggil yang B. Nomor antrian B2. Silakan menuju counter BPJS. Oke, kita panggil lagi. Oke, karena si BPJS tadi baru mengambil baru ada 2 antrian ya, jadi 2 antrian. Ini totalnya 2 antrian dan sekarang di sini total antriannya ada 2 dan kurangnya udah 0, jadi kita nggak bisa panggil lagi. Tapi kita masih bisa Panggilan ulang dengan nomor antrian B2. Silakan menuju counter BPJS. Oke, Panggilan ulang dengan nomor antrian A2. Silakan menuju counter umum. Oke, kita panggil yang nomor antrian A3. Nomor antrian A3. Silakan menuju counter umum. Oke, kita selesaiin aja. Nomor antrian A4. Silakan menuju counter umum. Oke, jadi karena antriannya sampai 4 dan kita udah panggil semua, jadi di tombol dia bilang finish. Jadi tidak ada antrian yang lagi yang harus dipanggil sampai ada customer lagi datang untuk memanggil antrian untuk yang A. Oke, displaynya berkelip dan dia muncul finishnya hilang, artinya ada antrian lagi yang harus dipanggil. Total antriannya di sini ada 5 dan
dia terakhir baru panggil antrian nomor 4. Jadi dia harus panggil lagi sampai kita ambil lagi untuk yang A. Dan sekarang total antriannya ada 6 dan kurang 2. Jadi si customer service harus memanggil 2 antrian. Nomor antrian A5, silakan menuju konter umum. Oke, kita selesai. Nomor antrian A6, silakan menuju konter umum. Oke, sekarang kita coba yang B ya. Yang B ini kita udah nggak bisa panggil lagi karena tadi maksimal antrian yang B itu diambilnya baru 2. Sekarang kita ambil satu antrian lagi yang B. Oke, otomatis finish di tombol ini berubah lagi menjadi tombol B002. Total antriannya menjadi 3 dan kurangnya masih 1. Kita ambil satu antrian lagi. Oke. Ini berarti total B-nya 4, di sini total antriannya 4, kurangnya berarti 2. Kita panggil lagi. Nomor antrian B3, silakan menuju konter BPJS. Oke, kita selesaikan untuk antrian yang B juga. Nomor antrian B4, silakan menuju konter BPJS. Oke, dan seperti itu demonya. Dan mesin antrian ini adalah maintenance free, artinya setelah diinstal 1 kali, mesin antrian ini tidak perlu diapa-apain lagi, termasuk juga untuk meresetnya tiap hari. Mesin antrian ini akan otomatis mereset setiap berganti tanggal, artinya setiap pagi kita nggak perlu reset manual lagi, karena si printer akan memerintahkan si kontrolernya untuk kembali untuk mengembalikan antriannya kembali ke 0. Paling tiap hari kita perlu matikan tombol ini aja. Oke, tombolnya. Dan setiap pagi kita nyalakan seperti biasa. Untuk si display sama controller tidak perlu diapa-apain lagi, begitu juga sama printernya. Paling untuk printer kalau misalnya kalau kertasnya habis aja sih, kita baru ganti untuk kertas yang ada di printernya ini. Dan printernya nanti bentuknya nggak cuma seperti ini ya, kita bisa kasih anjungan printer tinggi 1 meter seperti yang ini, atau bisa atau juga box printer antrian yang hanya tingginya 30 cm seperti yang ini. Oke, sementara sampai di sini dulu aja untuk demo mesin antrian ini. Udah cukup lumayan panjang ya, nanti bosen lagi lihatnya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk para customer kami yang sudah menggunakan mesin antrian dari kami, sehingga sampailah kita pada di mesin antrian versi 3 ini. Kita tidak akan berhenti berinovasi untuk terus mengembangkan alat-alat buatan kita ya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Oke, ada tambahan sedikit bahwa untuk peralatan kita ini, jadi mesin antrian ini semuanya terkoneksi secara wireless. Jadi kita untuk instalasi nggak perlu install kabel lagi ya. Semuanya terbagi atau terdeploy dalam modul masing-masing. Jadi ini printer sendiri yang nantinya kita taruh di dekat pintu untuk supaya mudah diakses sama customer kita. Kemudian server controller ini kita taruh di dekat speaker. Jadi karena nanti untuk proses instalasi yang sebenarnya speakernya pastinya nggak sekecil ini. Jadi kita sarankan untuk di speakernya di toko elektronik offline ya. Jadi biar nggak kena ongkir, karena kalau speaker besar nanti beratnya lumayan dan ongkirnya lumayan. Jadi kita sarankan untuk di speakernya di toko offline aja, dan server controller ini kita dekatkan di speaker aja, karena ini untuk koneksi dari controller ke speaker itu harus pakai kabel, sedangkan yang lain bisa wireless gitu. Ini wireless ya, ini dia cuma untuk power aja.
Kemudian tombol, ini untuk tombol. Selain upgrade-nya kita pakai layar yang OLED sekarang, jadi kita juga ini bisa berfungsi full wireless begini tanpa harus di charge. Tidak seperti yang versi 2 karena kita udah upgrade, di dalamnya udah ada baterai internalnya. Jadi dia bisa menyala tanpa harus selalu di charge menggunakan kabel micro USB. Tapi tetap kita sertakan juga dalam penjualannya adalah berupa charger dan kabel data untuk charging kalau misalnya baterai di dalam si tombol ini habis. Jadi nggak selalu harus tancap ya ini, dan ini bisa mobile, jadi nggak bisa dibawa kemana-mana, lebih mudah dan lebih simpel karena nggak harus selalu nempel di charger. Dan baterainya bisa bertahan 4-5 jam kalau di charger dengan kondisi penuh. Oke, seperti itu ya. Dan kemudian display modul yang di belakang itu juga terkoneksi secara wireless, jadi nggak ada koneksi kabel sama sekali dari si display ke server control ini. Jadi mereka terkoneksi secara wireless melalui jembatan access point yang kita pasang di awal tadi. Jadi tadi waktu bikin video awal-awal kita miss untuk ngasih info dulu ya, bahwa yang pertama kali dipasang harusnya adalah si access point ini. Access point ini nanti kita sertakan dan udah kita setting, customer tinggal ngaturin aja ke listrik, dan selanjutnya seperti yang ada di video tadi. Oke, jadi kita memang karena bangsa pasar kita dijual memang secara online, jadi memang kita buat si alat ini supaya bisa dipasang semudah mungkin dan sesimpel mungkin, agar juga selain itu juga biar di istilahnya mudah dan tidak merusak pemandangan yang ada di kantor yang dipasang mesin antrian. Oke, apalagi yang kurang ya, nanti kita update ya kalau misalnya ada, soalnya nggak ada skenario sih. Oke, sementara itu dulu aja untuk tambahan oh iya, nanti kita jual mesin antriannya nggak cuma 2 layanan aja, nanti ini bisa layanannya bisa sampai 10 layanan. Kemudian kalau misalnya ada yang butuh beberapa layanan dan beberapa loket, nanti tinggal diskusikan kita, nanti kita juga bisa bikinkan untuk customnya, karena semua kita bikin sendiri di sini. Jadi gimana user minta nanti kita bisa sesuaikan. Oke, sementara update-nya itu dulu aja. Dan untuk display di belakang ini warnanya emang untuk demo saya sengaja kasih warna yang berbeda ya, biar ya bisa ngasih info yang berbeda juga untuk A sama B. Cuma biasanya kalau customernya request untuk merah aja atau hijau semua juga itu nggak masalah, kita bisa kasih bebas pilih warna, nanti ada merah, ada putih, ada biru, ada hijau. Cuman warna yang biasa dipakai ya cuman 2 warna ini aja sih. Oke, demikian untuk video tambahannya. Terima kasih sudah menggunakan produk kita sekali lagi, dan sampai jumpa.